Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat semuanya, kita kali ini berada di lokasi pintu gerbang ya, pintu gerbang batas Kabupaten Sampang dengan Kabupaten Bangkalan. Tepatnya lokasi pintu gerbang ini, gapura besar ini berada di Desa Panyepen, Kecamatan Cirenyi sobat ya. Kita sekarang melihat berada di tepat di bawahnya, berada di dekat area Taman Gapura atau pintu gerbang ini sobat ya. Ini warnanya sekarang ada warna putih pintu gerbangnya dengan tulisan selamat jalan dan selamat datang ya. Selamat jalan bagi yang mau menuju ke Kabupaten Bangkalan, dan selamat datang bagi yang dari Bangkalan masuk ke Sampang sobat. Nah ini kita perhatikan sobat, ini ada tombak di sini ya, ada tombak, ada keris di atas, kita sebut ini tombak Trunojoyo. Kemudian ini adalah bentangan tulisan selamat datang juga sobat ya. Nah di video ini kita akan menjelaskan asal usul atau asal mula dibangunnya pintu gerbang batas kabupaten ini sobat ya. Di sini saya akan menjelaskan dengan rinci detail, dan bagi sobat yang ingin tahu bisa menyimak ya asal usul kenapa dibangun bentuk seperti ini dan kapan dimulai adanya ide untuk dimulainya pembangunan pintu gerbang ini yang menjadi ikon ya, ikon Kabupaten Sampang yang sudah sekarang banyak dibuat bentuk prototipe atau bentuk pintu gerbang yang dengan ukuran skala kecil ya, ukuran skala kecil baik di gang-gang menuju desa ataupun juga relief atau motifnya itu dibuat di pagar-pagar kota termasuk pagar kantor. Nah ini kalau malam hari sobat ya, seperti ini kita perhatikan karena warna catnya warna putih, awal-awal itu sudah warnanya hitam. Nah sobat kalau tahu di sini ada warna awalnya dulu adalah warna hitam ya, seperti itu. Total warna gapura seluruhnya hitam dengan ada beberapa strip atau benangan berwarna kuning emas sobat ya, seperti tampak video. Nah bando tulisan selamat datang atau papan nama selamat jalan itu sempat mengalami perubahan. Dulu sempat juga warna hijau, awal-awalnya adalah warna oranye ya, oranye dengan aksen tulisan putih selamat jalan, di bawahnya ada tulisan Carakan Madura ya, atau Carakan Jawa Naga Kapanah titis Imidi artinya. Nah ini sobat perhatikan, ini adalah dulu awal-awal pembangunannya ya, dengan fisik kondisi 70%. Di sini tampak sekali yang dibangun di Desa Panyepen di Jalan Raya Sampang Madura ya. Gerbang ini dibangun tahun 2010 sobat ya. Jadi di sini untuk bentuk 3 dimensinya seperti ini. Awal-awalnya seperti ini, hanya tulisan bando papan namanya yang berubah sobat. Untuk bentuknya tetap warna hitam. Nah proses awal ketika mau dibangun sempat terjadi perubahan sedikit ya, seperti papan tulisan selamat datang itu mengalami beberapa perubahan di tahun 2010 yang didesain awal oleh Dinas PU Cipta Karya, oleh salah satu stafnya ya, staf Dinas PU Cipta Karya. Ini juga pernah dipamerkan ya di pameran pembangunan tahun 2009an sobat. Dan ini masih ada dokumentasi ini bentuk awalnya. Dan ini gambar desain ini, gambar 3 dimensinya ada di rumah seseorang yang nanti saya akan sebutkan siapa ya. Ini perhatikan sobat. Jadi pintu gerbang batas Kabupaten Sampang itu sebenarnya ada awal sejarah dibangunnya ya. Jadi ini didesain oleh seseorang juga asli Kabupaten Sampang, kelahiran dari Kabupaten Sampang itu sendiri ya, seperti. Dan ini adalah murni karyanya, murni karya dari anak kelahiran di Kabupaten atau Kota Sampang sobat, yang nanti akan saya ceritakan secara detail asal usul
terbentuknya ide pembangunan pintu gerbang Kabupaten Sampang yang menjadi ikon daripada Kabupaten Sampang saat ini ya. Nah sobat, dimanapun berada, jadi desain pintu gerbang atau gapura batas Kabupaten Sampang ini sempat mengalami beberapa bentuk desain ya, terutama di tulisan bandu papan nama itu yang membentang, tulisan selamat datang ini. Pada saat itu memang ya gambar desain ini diadopsi oleh Dinas PU Cipta Karya, karena yang menciptakan atau yang mendesain bentuk ini pernah bekerja di Dinas PU Cipta Karya ya. Jadi desain ini bukan karya konsultan sobat ya, tetapi salah satu staf yang pernah berada di atau bekerja di Dinas PU Cipta Karya. Dan bentuk desain ini ya pernah dikonsultasikan ya, pernah dikolaborasi dengan ahli budaya di Kabupaten Sampang ya. Kalau namanya itu almarhum Pak Daud Bey ya, seperti itu. Baiklah sobat, akan saya ceritakan asal usul kenapa muncul ide desain pembangunan pintu gerbang batas Kabupaten Sampang ini sobat. Ide desain perencanaan sekaligus pembangunan pintu gerbang batas Kabupaten Sampang Bangkalan ini sobat dibangun pada pemerintahan Bupati Sampang Haji Nur Cahya. Di tahun 2009, ide gagasan ini muncul dari salah satu bupati sebelumnya, Pak Bagus Hinayana, yang bupati 90 tahun 95, yang pada saat itu berkoordinasi kepada Bupati Haji Nur Cahya untuk dibangun sebuah pintu gerbang gapura ya, yang memiliki ciri khas kerajaan dan menjadi peninggalan di Kabupaten Sampang. Sehingga sebagaimana sobat lihat itu muncullah konsep menggunakan Rato Ipuh. Nah seperti video itu sobat ya. Jadi peninggalan Rato Ipuh ini adalah peninggalan salah satu di Kabupaten Sampang yang menjadi dasar terbentuknya pintu gerbang batas kabupaten ini. Beberapa kali pengajuan desain ini diberikan ya kepada Bupati ya, melalui Pak Bagus Hinayana, melalui salah satu kepala bidang pada saat itu Haji Musamman ya, dan saudara almarhum Pak Hatip yang didesain oleh salah satu staf di Dinas PU Cipta Karya tahun 2009. Sehingga muncul beberapa kali desain yang awalnya desainnya diajukan dengan konsep pada saat itu yang agak pendek, hanya dua kali revisi dan desain itu diterima sobat ya. Sebagaimana sobat perhatikan itu gambar-gambar ya, gambar desain teknis ini muncul ya bukanlah dari konsultan, namun dari salah satu staf di Dinas PU Cipta Karya yang membuat ide konsep setelah juga berkoordinasi konsultasi dengan ahli budaya di Kabupaten Sampang, yakni Pak Ali Daud Bey ya. Dan konsep ini diterima oleh Pak Bupati Sampang Nur Cahya pada saat itu, sehingga selanjutnya walaupun belum sampai dibangun pada tahun 2009 saat itu, karena anggarannya yang masih diupayakan atau dimasukkan dalam anggaran, namun sudah dipamerkan, sudah diperkenalkan ke masyarakat lewat pameran pembangunan sebagaimana foto video yang sobat lihat itu ya. Jadi bentuknya itu gambar 3 dimensinya, kemudian juga bentuk detail engineeringnya dibuat setelah mau dibangun ya, setelah dibangun. Bisa sobat perhatikan ya di gambar desain yang kedua ini ya, revisi kedua ini ada beberapa perintah Bapak Bupati ya, Pak Bupati Nur Cahya pada saat itu tanggal 3 bulan 9 2008, yaitu seperti
Nomor 2, logo Pemda, bahari tidak perlu ya, perahu juga tidak perlu, taman juga di situ diperintahkan tidak perlu ya, kanan kiri, tapi taman yang berbentuk logo Trunojo yang tidak perlu. Kemudian lampu juga dikurangi, tulisan carakan juga tidak boleh ya, tidak perlu perahu di atas ya. Kemudian ada tambahan tulisan selamat datang. Kemudian juga ada tulisan ganti logo di situ ya. Nah, ini adalah perintah atau cerita revisi yang kedua oleh Bapak Bupati Sampang yang mungkin sudah berkoordinasi antara Nur Cahya dengan Bapak Agus Sinayana pada saat itu, sobat. Nah, sehingga desain ini seperti ini, sobat, perhatikan. Nah, ini awalnya dibuat logo Trunojoyo, ini tanpa atas red pen-nya yang dibuat oleh salah satu staf PU Cipta Karya itu, sobat ya. Ini tidak diperbolehkan ya, karena ada logo yang tampak di atas. Kemudian juga taman daripada ini dikurangi, jangan diperlebar ya. Ini set plan awal-awal desainnya ya. Jadi revisi yang kedua, untuk revisi pertama tidak saya tampakkan karena di sini tidak ada contoh bukti ya. Kemudian itu perahu di atas itu ya, di bawah tulisan carakan disuruh dihilangkan. Awal bentuk bandunya atau papan namanya masih itu, sobat ya, masih hanya satu pada saat itu. Nah, sobat, setelah itu ya, setelah tahun 2009-2010 Dinas PU Cipta Karya mengalokasikan anggaran ini ya, yang kemudian ya dikonsultasikan, sobat ya. Jadi ditunjuk konsultan dengan contoh desain prototipe sudah ada. Bisa sobat perhatikan ini. Di sini ini adalah bentuk desain pintu gerbangnya yang sudah dibuat sebelumnya oleh salah satu staf Dinas PU Cipta Karya. Nah, ini, sobat, nama stafnya ya. Jadi desain pembangunan pintu gerbang Gapura Kabupaten ini sebenarnya dibuat dirancang oleh saudara, ini, sobat, saudara Saiful Muqaddas yang pada saat itu berada di staf PU Cipta Karya. Ini adalah desain yang kedua ya. Jadi sebelum diajukan menjadi desain DID atau gambar konsultan. Ini adalah konsep daripada naskah pembentukan dari pintu gerbang yang dikonsultasikan kepada Pak Alito B. Jadi setiap bentuk, sobat, tombak kemudian mahkota ini memiliki arti, memiliki maksud dan makna ya. Sehingga kenapa bentuk dibuat adalah ikon Gapura ini, karena pada saat itu ditandai Raden Praseno atau Cakraningrat I ini menjadi atau dilantik sebagai Bupati Adipati Madura Barat, sehingga dibuatlah sebagai bentuk kelahiran daripada Kabupaten Sampang ya, HUT atau tahun lahirnya Sampang pada saat itu. Nah, sobat perhatikan ya, bentuk desain ini adalah bentuk 3 dimensi ya. Nah, kemudian desain ini diadopsi oleh Dinas PU Cipta Karya kerjasama dengan konsultan Cipta Mandiri pada saat itu dari Pamekasan ya, Cipta Mandirinya. Namun pada saat itu tidak lepas dari kontrol dari salah satu staf PU Cipta Karya, karena ide desainnya dari Pak Saiful itu ya. Ini adalah bentuk set plan-nya, sobat ya. Jadi seperti yang sudah dibangun pada saat ini. Jadi ada taman ya, 50 meter ke barat, 50 meter ke timur ya. Jadi total tamannya itu 100 meter kali 200 meter ya. Di situ deskripsi tentang pembenaran pintu gerbang atas nama Saiful, kemudian juga Pak Ali Daud B sudah terpampang di sana, sobat ya. Dan kemudian ada tambahan trotoar kirinya 1 meter, sobat. Bisa sobat perhatikan ini. Jalan ini dibuat sekitar 11, kanan kirinya total adalah 14 meter, sobat ya. Ini setelah mengalami revisi atau pembaharuan ya, setelah dibuat oleh konsultan, sehingga terbentuklah pintu gerbang seperti saat ini, sobat. Ada tulisan selamat datang, kemudian tulisan Naga Kapanah titis Emidi. Ini dulu Naga Kapanah itu artinya tahun 19624, itu bahasa Sanskerta ya. Tahun di mana Raden Praseno dilantik menjadi Adipati Madura Barat sekaligus sebagai Kabupaten Sampang ya, lahirnya Kabupaten Sampang tahun 1624. Hanya itu adalah menjadi hari lahirnya Kabupaten Sampang, sobat ya. Jadi bentuk pintu gerbang ini didesain berdasarkan
peninggalan konsep Gapura Ratoipuh di desa Polagen ya, di dusun Madegen itu. Kemudian oleh konsultan kemudian didesain dengan secara struktur, kedalaman pondasi Strauss, kemudian dengan tinggi pintu gerbang ini hampir 11 meter ya sobat ya. Dan dibuat detail engineering untuk bisa dibangun di Kabupaten Sampang, sehingga seperti mana sobat lihat, perhatikan terpampang sudah di desa Panyekpen itu sehingga saat ini ya, sehingga saat ini. Jadi di atas ada mahkota adalah ciri khas dari mahkota yang diterima oleh Raden Praseno pada saat itu. Ini sobat dimanapun berada, untuk desain detail engineering desain atau gambar desain yang sudah fix pada saat itu ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Cipta Karya adalah Dr. Andes Haji Ali Wafa. Kepala bidangnya atau selaku PPK-nya adalah almarhum Haji Umar Fadil. Kemudian PPTK-nya juga adalah almarhum Haji Abdul Malik pada saat itu sobat, di tahun 2010. Namun ya, pada saat awal ide tahun 2009 itu kepala dinasnya pada saat itu adalah Haji Selamat Terbang ya. Jadi Pak Selamat Terbang ini yang mengikuti dari awal-awal juga tentang proses perencanaan munculnya ide pintu gerbang ini, pintu batas kabupaten ini. Dan beliaunya sebenarnya pintu gerbang ini pada saat walaupun idenya lebih awal, namun dibangunnya ini lebih mundur, yaitu tahun 2010 sobat, sehingga pada saat di pemerintahan Pak Selamat Terbang sudah dibangun salah satu contoh di Wijaya Kusuma ya, pintu gerbang, dan termasuk juga pagar gapura di Pendopo Kabupaten Sampang ya. Nah sobat ya, yang perlu diperhatikan juga ya, untuk pembangunan pintu gerbangnya ini justru dibangun pada pemerintahnya Bapak Sueb ya. Pada saat itu ditunjuk oleh Bupati Nur Cahaya sebagai Kepala Dinas PU Cipta Karya setelah Pak Ali Wafa ya, seperti itu. Jadi ada 3 generasi kepala dinas pada saat itu yang mengalami perubahan ya, seperti itu. Nah sobat, ini adalah detail engineering desainnya yang kita dibangun tahun 2010 ya. Namun idenya itu muncul sudah tahun 2009 karena masih proses penganggaran. Seperti yang sobat perhatikan ini, nah ini sudah mengalami beberapa bentuk perubahan ya. Warna terakhir di pemerintahannya Haji Slamet Junaidi dibuat warna putih. Namun awal-awal itu pada saat itu berwarna hitam disesuaikan dengan bentuk konsep Gapura Ratoipuh di Madegen sobat ya. Dan beberapa kali mengalami perubahan papan nama. Sobat, itu saja ya ilmu pengetahuan saat ini, semoga bermanfaat. Informasi ini untuk generasi Kabupaten Sampang ke depan. Dan sobat bisa diperhatikan gambar 3 dimensinya yang dibuat oleh salah satu staf PU Cipta Karya pada saat itu, Pak Saiful Muqaddas. Dan pada saat itu dia juga bersama dengan Pak Abdul Muhaimin sobat ya. Ketika koordinasi dengan Pak DB, termasuk Pak Abdul Muhaimin juga sempat membuat perspektif 3 dimensinya. Oke sobat, semoga informasi ini bermanfaat. Bagi yang masih ada keraguan atau ingin bertanya, silakan tulis komentar dan bertanya melalui kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih.